Ketemu lagi sama Patrick Seniora di sini untuk Live Project Podcast dan episode Live of You. Untuk kali ini aku dapat satu cerita yang dikirim sama seseorang. Dan ini ceritanya. Halo Mas Pat. Aku Alif. Dan aku gay. Rasanya aneh saat pertama kali aku dengar podcastmu, Mas Pat. Tapi gak tahu kenapa sampai akhirnya aku ngerasa sering dengerin podcastmu. Dan akhirnya aku pengen ngelakuin ini. Pengen untuk menceritakan apa yang aku jalani sebagai seorang gay. Hidup di dunia ini rasanya memang penuh dengan misteri. Bahkan untuk urusan seksualitas pun mungkin termasuk di dalamnya. Aku terlahir dari keluarga yang tergolong baik, terpelajar, dan disegani oleh masyarakat sekitar. Adalah aku kecil saat mungkin masih berusia 5 tahun. Menurut mereka yang mengenalku, di usia 5 tahun pun sudah terlihat kecerdasan yang di atas rata-rata. Inilah yang membuat bangga papa dan juga mama. Namun mereka tidak pernah tahu apa yang sudah dilalui oleh Alif kecil ini. Aku yang saat itu merasa selalu berbeda saat melihat buku Posyandu dengan cover bayi telanjang. Aku merasa berbeda, berhasrat. Dulu, mungkin kamu masih ingat era di mana ada satu rumah yang punya TV terus dijadikan semacam bioskop jemaah untuk para tetangga. Sayangnya, saat itu yang diputar adalah film bokep dewasa untuk ditonton rame-rame. Aku yang gak paham tentang film itu jelas diminta pulang sama yang punya rumah. Begitu juga dengan teman-teman seusiaku. Dari sinilah bencana dimulai. Kejadian singkat yang membuat semua berubah dan membuat hidupku sejauh ini bertanya-tanya tentang apa artinya hidup. Seorang remaja pria, tetanggaku sendiri, yang kemudian aku panggil si bangsat. Selepas pulang dari bioskop dadakan itu, memanggil aku untuk ikut ke rumahnya. Kamu bisa bayangkan kan? Bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Meskipun dia hanya menunjukkan penisnya yang berdiri, kemudian dia membuka penisku. Selesai. Namun mungkin ini yang menjadi pemicunya. Entah karena memang terlahir begini, atau memang ini pemicunya. Waktu berlanjut. Aku masih kecil dengan polosnya yang selalu bermain dengan teman-teman. Sampai terlibat dalam permainan anak, aku disebut sebagai bos. Aku sendiri gak tahu apa artinya itu bos. Aku pun pulang untuk bertanya ke mama, apa itu bos? Mendengar penjelasan tentang bos, aku bangga. Di hari yang sama, aku pun dipanggil bencong. Aku pun kembali pulang untuk bertanya apa artinya bencong. Singkatnya, mulai hari itu, aku selalu benci saat teman-teman mengolok aku dengan sebutan bencong. Ini yang mungkin menjadi trigger, di mana aku selalu tertutup dengan banyak orang, selalu merasa insecure, merasa kenapa harus aku, dan kenapa Tuhan menciptakan aku berbeda dengan cara yang tega. Anehnya, di sekolah dasar, aku mengenal perasaan yang berbeda. Aku jatuh cinta dengan anak perempuan. Dan di lain waktu, aku merasa bergairah dengan anak laki-laki. Terlebih saat pelajaran olahraga selesai dan telanjang di ruang ganti bersamaan. Waktu berganti. Aku yang beranjak remaja merasa kehidupan sekolah dasar dan teman sekampung bukan menjadi hal yang menarik untuk aku ingat atau diobrolkan. Rasa bimbang ini terus berlanjut hingga sekolah menengah pertama. Bingung kenapa aku berbeda. Sampai mulai menyangkal tentang kemungkinan aku sebagai gay. Dan anehnya, aku jatuh cinta dengan wanita. Aku masih ingat
Di kelas 3 SMP, saat bulan Agustus, ketika pawai kota berlangsung, aku menontonnya. Dan entah apa maksud Tuhan sampai aku ditempatkan di kerumunan dan merasa seorang pria yang sudah berkeluarga memperhatikan aku. Semakin dekat dan terus menjadi di sebelahku. Aku sendiri merasa baik-baik saja karena aku kira dia seperti orang lain pada umumnya. Namun ternyata aku merasakan sensasi yang berbeda di area punggung kelaminku. Rasanya seperti tergesek bagian keras ujung tas ibu-ibu di depanku karena aku ada di tengah kerumunan orang yang sedang menonton pawai kota. Dan momen itu menjadi berubah. Keringat dingin, kaget, syok, takut, dan bingung saat aku tahu ternyata gesekan yang memunculkan sensasi enak itu berasal dari ujung jari seorang pria yang sedari tadi memperhatikan aku, persis di sebelahku. Aku bingung, terpaku, takut, ingin teriak, marah, malu. Sekaligus merasakan enak karena tidak lagi menggunakan ujung jarinya, tapi dengan direpas remas. Akhirnya aku menjauh dan berpikir ini bukan kejadian yang benar. Dan nyata, semenjak itu aku mulai sering terbawa bayangan itu dan mulai merasakan mimpi basah pertama kalinya. Dan semakin menjelaskan, apakah memang aku harus seperti ini? Tentu saja aku tidak menerimanya. Mencoba menekan perasaan itu dan menolak kenyataan. Kehidupan SMA-ku berjalan dengan baik. Jatuh cinta dengan wanita, namun sekaligus bingung dengan apa yang aku rasakan karena sensasi gairah saat melihat anak cowok lainnya. Di masa ini, aku mulai mengenal dengan pornografi, porn chat, dan sebagainya. Aku mulai terbuka dengan kenyataan dan mulai mencoba memahami apa sebenarnya aku dengan riset kecil-kecilan lewat internet dan banyak referensi buku. Kehidupanku berlanjut bahkan setelah lulus strata pendidikan. Aku makin terbuka dengan kehidupan aku yang aku juga tahu ini adalah salah dari sudut pandang agama maupun norma. Tapi aku mulai terbuka dengan underground. Terlebih semenjak SMA, aku sudah tidak mendengar sebutan bencong yang dialamatkan ke aku. Aku semakin percaya diri dengan tampang yang lumayan, tinggi semampai, dan banyak yang naksir. Entah itu wanita ataupun pria. Aku mulai berani untuk masuk ke dunia gay lebih dalam. Aku mengenal seorang yang ternyata kami sama. Kami pun mulai berpacaran. Sayangnya, nggak ada hal yang bisa dibilang baik untuk dunia gay. Menurutku sih, karena hanya having sex, dan seks. Namun sampai detik ini, aku masih belum mau untuk melakukan penetrasi seks. Selesai dengan dia, aku lama tidak berkenalan dengan pria gay lain. Aku menutup diri karena merasa memang ini salah. Kemudian mulai jatuh cinta lagi, hancur lagi, jatuh cinta lagi, dan hancur lagi. Namun satu yang pasti, di dunia gay ini, hanya seks, dan seks. Itu pun terjadi dengan pasangan-pasanganku sebelumnya. Sayangnya, rasa tulus mungkin juga gak akan pernah bisa berguna di dunia gay. Sampai pada masa di mana aku patah hati dengan benar-benar yang akhirnya merubah hidupku. Aku berubah dari seorang yang relatif alim, menekan diri sendiri untuk tidak gay, justru menjadi liar karena sakit hati yang luar biasa. Dan sama, hanya seks, dan seks. Di saat yang sama, aku semakin terbuka lebar. Bahkan di kota Tegal, nyatanya
Meskipun kehidupan para gay tergolong underground, belakangan mulai ramai dengan golongan gay yang semakin menampakkan diri, memblow up lewat omongan, dan bahkan postingan di media sosial. Lihat saja Instagram teman kamu, lebih banyak follow orang seperti apa. Gampang kok untuk menebak seseorang itu gay atau tidak dari media sosial. Bahkan secara gamblang dengan bio Instagram semacam open BO atau sembunyi-sembunyi menjadi simpanan om-om beristri, jual diri pria, having fun threesome, gandengan tangan, flirting cowok lain, DM mesum, dan banyak lainnya termasuk berburu cowok normal untuk dinikmati. Aku bahkan kaget saat temanku sendiri, cowok, saat besok akan melangsungkan pernikahan, malamnya having fun dengan cowok lain. Entah sampai kapan ini akan berlanjut. Aku sendiri risih dengan menjadi gay. Aku hanya mencoba menjalani dengan sebaik-baiknya manusia, dengan tidak terlalu larut menjadi gay. Dan yang aku tahu, aku lelah, sangat lelah. Aku mungkin munafik, merasa risih tapi pernah menjalani hubungan dengan cowok juga. Bahkan sepanjang hidupku, aku berpacaran dengan pria 2 kali dan bersenang-senang di luar itu lebih dari 5 orang. Bukan suatu hal yang membanggakan, sesuatu yang buat aku menjadi hal yang merongrong ketenangan hidup. Jujur, aku lelah. Lelah yang luar biasa. Itulah kenapa aku berusaha untuk menghindar dari kehidupan yang menurutku salah. Aku mencoba memperbaiki diri. Apa jadinya kalau aku terus begini? Apa yang sebenarnya aku harapkan dari hubungan sesama pria? Yang hanya ada having sex tanpa ada pemenuhan kebutuhan emosional selayaknya hubungan normal pria dan wanita. Aku hanya merasa menyesal karena pernah mengikuti rasa penasaranku yang sifatnya nagih. Aku merasa jijik, malu dengan Tuhan. Seandainya aku bisa, aku ingin rasanya mencoba menghentikan niat adik-adik cowok bermental gay untuk merasakan dunia gay. Yang aku rasa gak ada gunanya kalau di dunia gay. Buat kamu yang mungkin mendengarkan podcastnya Mas Patrick ini, semoga kamu paham bahwa dunia gay gak akan ada sesuatu yang bisa dibanggakan, gak akan ada sesuatu yang bisa diharapkan. Cinta, rasa, itu hanya sebuah ilusi, yang ada hanya nafsu dan juga seks. Buat kamu yang mungkin sudah basah di dunia gay, berpikirlah lagi. Gak merasa kosongkah kamu? Hampa? Mungkin sudah saatnya untuk mencari jalan lain saat rasa hampa itu datang. Pertimbangkan tentang HIV AIDS dan penyakit turunannya. Cobalah sesekali cek data orang dengan HIV AIDS atau ODA di kota ini. Kamu pun nanti akan paham. Mungkin cukup itu cerita dari aku. Aku ucapkan terima kasih untuk Mas Pet yang sudah mau mengangkat cerita ini. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk kalian yang mungkin ada di posisi yang sama kayak aku. Doakan aku ya, selalu sehat. Saat ini aku berpacaran dengan wanita yang luar biasa. Dan insya Allah, aku akan menikahinya. Terima kasih banyak. Thank you Mas Patrick.